Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di channel YouTube Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, pada materi ini kita memiliki 3 sub, yaitu yang pertama, kesetimbangan benda tegar atau yang biasa disingkat KBT, kemudian dinamika rotasi, lalu dan yang terakhir titik berat. Nah, pada kesetimbangan benda tegar ini berkaitan dengan hukum Newton pertama. Ada yang masih ingat apa bunyi hukum Newton pertama? Ya, benar. Bunyi hukum Newton pertama yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Ada yang masih ingat persamaannya? Persamaannya yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, ini dibaca tau. Sigma F sama dengan 0 ini berlaku di benda titik, sedangkan sigma tau sama dengan 0 berlaku di benda tegar. Apa sih benda titik dan benda tegar itu? Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dinamika rotasi. Pada kesetimbangan benda tegar tadi kan berhubungan dengan hukum Newton pertama. Lalu untuk dinamika rotasi ini juga berhubungan dengan hukum Newton. Ada yang bisa menebak hukum Newton keberapa? Ya, benar, hukum Newton kedua. Ada yang masih ingat bunyinya? Nah, bunyi hukum Newton kedua yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Persamaannya yaitu sigma F sama dengan M kali A dan sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, ada yang masih ingat M kali A itu apa? Yaitu massa kali percepatan. Sedangkan untuk sigma tau sama dengan I kali alfa, I ini adalah inersia dan alfa ini adalah percepatan sudut. Untuk ini nanti akan dibahas di submateri dinamika rotasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu titik berat, ini nanti akan dipelajari ketika dua subnya sudah dipelajari. Lanjut ke slide berikutnya. Kesetimbangan benda tegar. Nah, tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang benda titik dan benda tegar. Kira-kira ada yang bisa menebak gak apa benda titik itu? Nah, begini. Contohnya ada sebuah balok. Nah, balok ini dikatakan setimbang apabila gaya-gaya yang bekerja di balok tersebut ini jumlahnya sama dengan 0. Misalkan saja ada gaya 7 Newton yang bekerja ke arah kanan balok. Nah, supaya 0, maka harus ada gaya yang melawannya, yaitu gaya 7 Newton yang datang dari kanan ke kiri balok. Selanjutnya yaitu balok ini kan mempunyai massa 0,9 kg. Nah, tentunya mempunyai gaya berat. Ada yang ingat bagaimana persamaan gaya berat? Ya, W sama dengan M kali G. Sehingga masanya 0,9 kg, kemudian dikali G 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya beratnya 9 Newton. Ketika ada gaya berat yang menuju ke bawah, maka supaya 0 harus ada gaya yang ke atas. Ya, betul. Ada yang masih ingat ini disebut gaya apa? Gaya normal. Nah, besar gaya normalnya itu yaitu sama, yaitu 9 Newton. Nah, selanjutnya yaitu benda tegar. Nah, ini misalkan saja ini gambar jungkat-jungkit ya. Pada jungkat-jungkit, ketika tidak dimainkan kan bentuknya seperti ini nih. Yang satu ke atas, satu ke bawah. Nah, jungkat-jungkit ini juga berlaku gaya seperti ini. Nah, ada gaya yang mendorong dari atas, yaitu sebesar 10 Newton, dan ada gaya yang mendorong dari bawah, yaitu
10 Newton. Nah, coba kalian lihat perbedaannya di mana. Ada yang sudah menemukan? Ya, perbedaannya yaitu ketika pada balok ini gayanya itu terjadi di satu titik, yaitu di sini. Nah, gayanya tuh di titik ini nih. Lalu, untuk yang jungkat-jungkit itu ada di sini dan di sini. Udah tahu bedanya? Jadi pada di balok itu hanya gayanya bekerja di satu titik, sedangkan pada jungkat-jungkit ini gayanya bekerja di dua titik. Nah, ini disebut benda titik, dan ini disebut benda tegar. Jadi pengertiannya sebagai berikut. Pada benda titik, gaya ke atas dan ke bawah berada di titik yang sama. Ini nggak cuma ke atas ke bawah sih, ke kanan ke kiri juga. Lalu untuk benda tegar itu gaya-gayanya tidak bekerja pada titik yang sama. Nah, pada benda titik itu cukup dengan syarat sigma F sama dengan 0. Akan tetapi pada benda tegar itu berlaku sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0, yang mana tau itu adalah torsi. Apa itu torsi? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah konsep torsi. Kita akan belajar arah torsi terlebih dahulu. Nah, torsi ini merupakan besaran vektor, besaran yang memiliki arah. Dulu sudah pernah belajar ini di kelas 10 ya. Nah, torsi ini persamaannya yaitu F kali R. Bukan, ini bukan kali. Tapi ini cross. Ini adalah operasi pada vektor. Dulu pernah dibahas di kelas 10 juga. Lalu ketika ingin dicari besarnya, maka dijabarkan menjadi F kali R kali sin theta. Sin theta ini merupakan sudut yang dibentuk antara si vektor R dan si vektor F dan vektor R. Nah, sampai sini paham? Jadi untuk mencari torsi itu dengan F cross R yang kemudian dijabarkan dengan persamaan seperti ini. Lalu kemudian kita akan masuk ke arah torsi. Nah, arah torsi ini disepakati sesuai dengan aturan tangan kanan. Jadi kita nyari arahnya pakai tangan kita. Nah, arah torsi ini ditunjukkan oleh genggaman tangan, genggaman 4 jari. Jadi ketika kita, anggap saja kita sedang memegang bolpen. Nah, menurut kaidahnya, ketika kita memegang bolpen, coba pegang bolpen dengan tangan kalian, ketika 4 jarinya ke arah kanan, yang mana berarti arah tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, sampai sini paham? Jadi berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu ke arah kanan, maka si torsi tersebut bernilai positif. Akan tetapi jika searah jarum jam, bisa dilihat ini gambarnya, searah jarum jam, maka bernilai negatif. Ya, sampai sini paham? Jadi arahnya tuh ditentukan dengan berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang mempunyai sudut. Nah, untuk yang mempunyai sudut, misalkan ini ada F yang bekerja pada anggap saja ini sebuah tang. Ini tang, ini yang buat nyongkel paku atau apalah itu. Nah, sedangkan ini itu titik tumpunya. Nah, ketika si F ini bekerja pada kita memberikan gaya F kepada tang ini dan dengan sudut 30 derajat, maka F-nya ini ketika diproyeksikan akan di sini, ini FY. Nah, FY ini yaitu F sin 30 derajat.
F, ini rada lama ya, F sin 30 derajat. 30 derajat. Nah, di sini berarti besar taunya itu F cross R, yaitu F kali R kali sin R. F-nya, karena ini ada sudutnya, berarti makanya yang Fy sama dengan F sin 30 derajat. Dan R-nya anggap saja ini R, misal R-nya ini tuh 2 cm. 2 cm ya, nanti F sin 30 derajat dikali 2 cm gitu. Sampai sini paham? Nah, kalau biasanya itu F kali R doang. Itu kenapa cuma F kali R? Karena ketika F-nya itu tegak lurus dengan jari-jari, maka sudut yang terbentuk itu 90 derajat. Sehingga sin 90 derajat kan 1. Jadi F kali R kali 1. Jadinya F kali R. Ya, sampai sini paham? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, berikut ada contoh soal benda titik. Nah, hitunglah tegangan F1 dan F2. F1 ini F1, sedangkan ini F2, ini F2. Nah, pada kedua tali yang dihubungkan dengan tali-tali yang menahan beban lampu gantung sebesar 200 kg pada gambar di bawah ini. Jadi, coba kalian kerjakan terlebih dahulu, pause videonya, lalu coba kerjakan sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal ini. Ya, ini, langsung saja. Nah, ketika lampu itu tertahan, berarti lampu tersebut setimbang. Dan ketika setimbang, maka lampu ini tuh diam. Nah, untuk itu kita ini contoh soal benda titik ya, seperti yang tadi dijelaskan. Gayanya tuh bekerja di titik ini. Nih ada tali tuh kerjanya di satu sini. Ada 2 sih, dan juga ini berat, tapi gaya berat kan nanti ujungnya di titik ini juga. Nah, langsung masuk ke cara pengerjaannya. Di sini kan dapat dilihat, ini ada gaya yang arahnya tuh kalau difokuskan tuh ada yang ke kanan, lalu ke bawah, lalu miring ke atas rada ke kiri, begitu kan. Lalu ini dijabarkan menjadi gaya Fx dan Fy. Fx itu yang ke kanan dan ke kiri, sedangkan Fy itu yang ke atas dan ke bawah. Nah, yang diketahui pertama yaitu W. Ada yang ingat W itu tadi apa? Ya, gaya berat. Nah, gaya berat di sini yaitu massa dikali percepatannya, mana percepatannya merupakan gravitasi. Massanya yaitu 200 kg dan gravitasinya 10, wah ini baterainya habis, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika dihitung maka akan didapatkan 2000 Newton. Dan ini positif karena percepatannya positif, karena ke bawah, sesuai dengan gaya gravitasi ke bawah. Jadinya dihasilkan 2000 Newton. Oke, selanjutnya setelah kita tahu besar gaya beratnya, kita akan mencari gaya-gaya komponen X dan Y-nya. Nah, pertama kita masuk ke F1 dulu. Ini F1. Nah, F1X ini yaitu min F1 cos 60 derajat. Kok bisa dapat cos? Nah, ini seperti yang udah dipelajarin di matematika dan fisika pada semester kemarin. Jadi, untuk X sendiri kan itu ke kanan dan ke kiri arahnya. Nah, ketika ini ada F1, kita buat segitiga. Sebentar. Nah, ini ada F1, kita buat segitiga nih. Ke sini. Ini yang ke X-nya, lalu yang ke Y-nya itu ke sini.
Nah, untuk yang X-nya, dia dekat dengan si sudutnya nih. Nah, ketika garisnya dekat dengan sudut, maka persamaannya yaitu menjadi cos. Ini cara gampangnya seperti itu. Untuk penjabarannya sudah dijelaskan di matematika biasanya. Nah, sehingga F1X ini yaitu min F1 cos 60 derajat. Kenapa min? Kenapa negatif? Karena dia arahnya ke kiri. Jadinya negatif. Kalau ke kanan, positif. Lalu untuk yang komponen Y-nya, itu karena dia ke atas, maka dia positif. Dan karena dia jauh dari sudutnya, maka dia sin. Jadi F1 sin 60 derajat. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, untuk yang F2-nya, kita juga cari dengan cara yang sama. Untuk komponen X-nya, lihat, di sini F2 udah terang-terangan ke kanan nih. Jadinya F2X itu ya sama dengan F2. Sedangkan untuk F2Y, karena dia ke kanan, nggak ada sudut, ya sudutnya 0, jadinya F2-nya tuh sebenarnya F2 sin 0 derajat. Ini mudeng lah, F2 sin 0 derajat. Nah, sin 0 derajat itu kan 0. Sin 0 kan 0. Jadinya ini nilainya F2 sin 0, F2 kali 0 bernilai 0. Sampai sini paham? Ya. Selanjutnya kita ini pisahkan. Jadi untuk yang komponen Y kita hitung sendiri. Lalu untuk komponen X kita hitung sendiri. Nah, pertama kita hitung yang komponen Y-nya dulu. Untuk komponen Y-nya, sigma Fy berarti F1Y, F1Y berarti F1Y, F1Y ini tadi, F1Y, lalu dikurangi dengan W. W-nya kan ke bawah nih, W-nya ke bawah. Ini W. W. Nah, untuk yang ini diabaikan dulu ya. Karena ini tadi gravitasinya dibulatin ke 10, jadinya mungkin jumlahnya agak berbeda. Nah, karena W-nya ke bawah, lalu F1-nya ke atas, maka F1Y min gaya berat sama dengan 0. Karena di sini tadi kan ketika sigma F-nya dijumlahkan sama dengan 0. Nah, kemungkinan yang paling gampang kan berarti 0 ditambah 0 kan? Jadinya jumlahnya 0. Nah, untuk yang sigma Fy-nya ini kan tadi sama dengan 0. Berarti F1Y min W sama dengan 0. Nah, W-nya di sini tadi 2000. 2000 Newton per 0,866. 0,866 ini apa sih? Nah, 0,866 ini merupakan nilai dari sin 60 derajat. Jadi ketika kalian mencari di kalkulator, sin 60 derajat itu nilainya 0,866. Jadi kan tinggal dibalik-balik. Jadi kayak, misal ini F1Y kan F1 cos 60. Oh ini cos, maaf, salah. Ini sin, bener, sin. Jadi ini F1Y yaitu F1 sin 60 derajat min W, berarti misal W-nya dipindah ke sini kan W sama dengan F1 sin 60 derajat gitu. Terus nanti F1-nya sama dengan W per sin 60 derajat. Nah, gitu. Sampai sini paham? Terus dihitung, dibagi, ketemu 2309 Newton. Lalu untuk sigma Fx-nya sama. Jadi kayak komponen X-nya itu dikumpulin jadi satu. Nah, di sini yang X tuh ke kanan dan ke kiri tuh ini. Ada F2. F2-nya ke kanan, berarti positif. Lalu F1 cos 60 derajat. F1-nya ke sini kan tadi, berarti negatif. Nah, lalu berarti kan kita nyarinya F2 nih. F1 kan udah tahu nilainya. Jadi F2 ini dipindah ke sini kan jadi positif. Jadinya F1 cos 60 derajat
Nah, F1 itu 2309 Newton kali cos 60 itu 0,5. Jadi hasilnya 1155 Newton, 1155 Newton. Ya, sampai sini paham? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan tentang, wah jawabannya udah kelihatan. Gak apa-apa ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, tadi kan kita belajar tentang yang benda tegar, benda titik. Nah, sekarang kita belajar contoh benda tegar. Nah, pada benda tegar tersebut, benda itu akan setimbang jika memenuhi syarat sigma tau, yang mana torsi ini tadi sama dengan 0, dan sigma F gaya sama dengan 0. Oh iya, ada yang kelupaan. Nah, sigma tau ini biasanya sering disebut dengan momen gaya. Diingat-ingat ya, momen gaya atau torsi. Nah, misal dilihat nih, ini ada misalkan jungkat-jungkit atau apalah, terserah kalian. Nah, ini ada benda A dan benda B. Benda A ini beratnya 8, masanya 8 kg, dan massa benda B belum diketahui. Nah, titik tumpunya kan di sini nih, titik tumpu. Jarak antara benda A dan titik tumpu itu diibaratkan 1 meter, dan jarak antara benda B dan titik tumpu itu ada 4 meter. Yang ditanyain, berapa sih besar masanya si benda B ini? Jadi si jungkat-jungkitnya tuh bisa seimbang, nggak ke kanan atau nggak ke kiri. Kita tulis ini, persamaan sigma tau-nya dulu. Sigma tau kan tadi F cross R, tapi karena ini kalau dilihat dengan saksama, ini kan R, ini ada gaya kan, ini gaya berat, terus ini aja lah. Nah, gimana nih ngapusnya? Ini nggak jadi ya. Ini ada gaya berat, terus ini ada vektor R-nya, vektor R tag gitu. Terus yang ini juga nih, ini ada gaya beratnya ke sini, tek gitu, tek. Sini vektor R-nya ke sini, set. Nah, yuk kita hitung bareng-bareng. Nah, ini kan si sigma tau-nya kan berarti kan tau A ditambah dengan tau B. Nah, kita lihat dulu tau A. Tau A tuh F-nya sini, R-nya sana. Nah, kalau dilihat, ini kan arahnya ke bawah nih. Kalau dia muter kan muternya gini nih. Muternya ke sini nih. Ke mana sih? Ke kiri. Muternya ke kiri. Nah, kalau ke kiri itu kan berlawanan dengan jarum jam. Berarti, ini bentuknya jelek, gak apa-apa ya. Jadi ini positif. Sedangkan untuk FB-nya, untuk tau B, ini kan ke sini nih, set gitu. Ini kalau muter kan berarti ini gini nih. Gitu kan kalau muter. Berarti dia muternya ke kiri. Nah, kalau muternya ke kiri, berarti dia searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam tadi ini negatif. Jadinya tau A dikurangi tau B sama dengan 0. Nah, sehingga tinggal dipindah-pindah. Ini tau A sama dengan tau B. Setelah itu, ini ditulis yang diketahui FA-nya. FA-nya itu sama dengan W kan, WA, gaya berat A, itu 80 Newton, lalu RA-nya 1 meter, RB-nya 4 meter. Lalu untuk cara menghitungnya, langsung aja masukin ke ini persamaannya, FA 80 Newton kali 1 meter, FB-nya itu, F-nya tadi kan gaya berat toh, jadi M dikali G kali 4 meter. Nah, tinggal dioperasiin, ketemu 2 kg. Jadi masanya tuh 2 kg. Sebenarnya ada cara gampangnya. Jadi gini. Ini 8 kali 1 berapa? 8. Ya, benar. Dan 4 kali titik-titik sama dengan nggak tahu. Nah, jadi gini. Ini kali ini sama dengan ini kali ini.
8 kali 1 kan sama dengan 8. Nah, 4 kali berapa biar sama dengan 8? Yaitu dikali 2. 2. Tapi ini cara cepatnya. Kalau cara konsepnya ya pakai gaya berat tadi. Kalau ini kan cuma pakai massa, bukan gaya berat. Kalau yang cara benernya itu pakai gaya berat tadi, kalau cara cepatnya ngitung gitu tadi. Next ya. Oke, nah ini ada soal lagi. Kita belajar. Ya, selanjutnya yaitu menghitung torsi. Di sini ada soal berapa nilai torsi-torsi tersebut dari titik tumpu yaitu titik biru. Nah, titik tumpunya di sini. Lalu dicari nilai torsinya. Ini ada 5 torsi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi ada yang belum saya sampaikan sepertinya. Jadi, torsi itu sendiri, tau, itu tadi kan gaya cross jarak F cross R. Yang mana kita tahu bahwa F itu satuannya Newton, sedangkan R itu meter. Sehingga satuan dari tau sendiri itu sama dengan Newton meter. Nah, oke, selanjutnya kita balik ke soal. Untuk pengerjaan soal ini, saya kasih contoh yang F1. F1 ini kan dia ada gaya dengan besar 30 Newton. Kemudian jaraknya jaraknya itu satu kotak mewakili 1 meter. Sehingga apabila ada 3 kotak, berarti jaraknya berapa? 3 meter. Ya, betul. Jaraknya 3 meter. Nah, sehingga besarnya tau sama dengan 30 dikali 3. Berapa? 90. Ya, betul. Jadi nilainya itu 90. Nah, jangan lupa dengan arahnya. Jangan lupa dengan arahnya. Ini satuannya Newton meter. Nah, untuk arahnya sendiri, dia kan gini nih. Jadi arahnya tuh dia ke arah sini. Gini. Arahnya begini. Nah, untuk arahnya kita sepakati saja searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Karena jika ke kanan atau ke kiri, itu biasanya sering kebolak-balik. Jadi ini nanti besar dan arah si tau ini yaitu negatif 90 Newton meter. Nah, untuk yang tau 2, tau 3, tau 4, dan tau 5, silakan untuk mengerjakan dulu. Ini bisa di-pause dulu videonya. Oke, sudah selesai. Kita langsung bahas ya. Nah, berikut bahasan dari soalnya. Yang tau 1 tadi sudah terbahas, lalu kita bahas yang tau 2. Untuk tau 2, kita lihat jaraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 meter. 4 kali 30, 120 Newton meter. Betul. Lalu untuk T3 itu 1, 2, 3, 4. 4 kali 20. Tau 3 berarti 80 Newton meter. Lalu untuk tau 4, kita lihat ada berapa jaraknya? 1, 2, 2 meter. 2 meter dikali 20, 40. Jangan lupa arahnya, dia searah jarum jam. Berarti negatif. Ya, betul. Lalu untuk yang F5, kita lihat, dia ke sini itu 1 meter, kemudian ke kiri. Ke kiri itu berapa ini? 10 Newton, 1 kali 10 Newton, 10 Newton meter. Nah, karena ini arahnya ke sini, berarti dia arahnya searah jarum jam, berarti negatif lagi. Ya, begitu. Nah, cara menghitung torsi begitu ya, diingat-ingat. Selanjutnya yaitu soal latihan. Nah, untuk soal latihan pertama, soal latihan nomor 1, ini pertanyaannya, berapa besar gaya yang harus diberikan otot bicep ketika massa 5 kg dipegang oleh lengan tersebut. Untuk yang A, ini lengannya horizontal biasa, sudutnya 0 derajat, sedangkan untuk yang B, ini lengannya itu sudutnya 30 derajat. Nah, untuk clue pengerjaannya, saya kasih clue, ini titik tumpunya itu di sendinya. Di ini, F1 atau apa ini? F3.
di sendinya sini. Jadi, nanti kita cari torsi yang ini ke bawah sini. Anggap saja ini F1, lalu ini F2. Kemudian yang kita cari itu kan Fm. Berarti kita ingat tadi syarat kesetimbangan, yaitu sigma tau sama dengan 0. Berarti antara ini ketika dijumlah sama dengan 0. Nah, nanti ini kan ketemu tuh. Berapa torsinya? Yang ini juga. Yang ini juga. Jangan lupa ini dia ditumpu. Jadi nggak ada jarak sama tumpunya. Jadi jaraknya 0 gitu. Nah, kalau yang ini nanti tinggal dicari. Terus dijumlah-jumlah. Nanti ketemulah Fm. Lalu untuk yang B, karena ini kan dia bergeser sebesar 30 derajat. Jadi otomatis gaya-gaya yang ada di sini ini juga bergeser sebesar 30 derajat. Sehingga nanti bisa ketemu Fm-nya berapa gitu. Ke soal kedua. Nah, soal latihan kedua. Ini gampang ini. Jika massa pipa 2 kg dan panjang papan 8 meter. Ini panjangnya 8 meter. Lalu massa pipa. Oh, ini salah. Ini massa papan maksudnya. Massa papan. Papan ya. Ini bukan pipa tapi papan. Maaf salah nulis. Ini papan. Papan. Nah, ini massa papannya 2 kg dan panjang pipa 8 meter. Maka berapa gaya normal di titik B? Kita nyari di sini NB. NB-nya berapa nih? NB. Nah, clue-nya anggap titik pusat benda tegaknya itu di A. Jadi nanti tak kasih tahu ada gaya-gaya yang kerjain itu gaya beratnya bendanya ini, gaya beratnya benda. Terus di situ gaya beratnya papan. Kemudian gaya normal ini. Ingat, gaya normal itu ke atas ya. Gaya normal ke atas. Nah, terus untuk yang papan itu R-nya itu setengahnya panjang papannya. Jadi R papan itu 4 meter. Nah, untuk yang ini tadi R-nya si benda hitam ini tadi 2 meter ya. Gitu. Untuk soal latihan 3, yaitu soalnya tuliskan apa saja hal yang telah kalian pelajari dari materi yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini, serta tuliskan bagian mana yang menurut kalian masih kurang kalian pahami. Nah, di sini nanti kalian tuliskan aja apa yang telah kalian pelajari. Terus untuk hal yang masih kalian kurang paham itu dituliskannya ya, misal kayak bagian slide berapa, lalu yang bagian ini mbak, begitu. Jangan nanti nulisnya semua nggak paham mbak gitu ya. Ya, selamat mengerjakan tugas, sampai jumpa.